mengharap kasih-Nya, seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan penuh dengan kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Salam, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah hari Minggu, tanggal 9 Agustus tahun 2020. Warta jemaat disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai berikut. Pertama, kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang merayakannya sejak tanggal 9 sampai dengan 15 Agustus tahun 2020. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu sekeluarga. Tuhan Yesus mengaruniakan umur panjang dan keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Yang kedua, di pihak Majelis Jemaat GKE Ekasinta Menteng dan tim ibadah online tetap melayani dan memandu melalui siaran YouTube dan Facebook Gereja Ekasinta Menteng sepanjang pandemi COVID-19. Ketiga, dalam rangka mendukung pelayanan persembahan syukur anggota jemaat berupa pertama, kolekte kebaktian Minggu Mandiri atau Hari Besar Gereja. Yang kedua, persembahan syukur keluarga, persembahan syukur bulanan, persembahan syukur ulang tahun kelahiran dan pernikahan, serta pembangunan dapat diserahkan melalui pertama melalui Bendahara Majelis GKE Ekasinta Menteng, kedua diantar dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan pada kantor Majelis Jemaat setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu, atau dapat ditransfer melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dengan nomor rekening atas nama BPH Majelis Jemaat GKE Ekasinta Menteng, seperti yang tertera pada slide, dan bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp ke bendahara sebagai bahan laporan, dan kami ucapkan terima kasih atas dukungannya. Saya mewakili penatua diakun yang bertugas dan tim online dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah mandiri di rumah masing-masing menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yuliantina STH atas penyampaian firman Tuhan. Demikian warta jemaat. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang masih mewabah, kami sampaikan agar Bapak Ibu warga jemaat sekalian senantiasa menjaga kesehatan, mengikuti petunjuk protokoler kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Kami mengucapkan salam sehat, tolak virus corona, jaga kesehatan, berdoa kepada Tuhan. Selamat memasuki suasana ibadah. Terima kasih. Selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKE Ekasinta Menteng, dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat
perubahan perilaku, dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru, nomor 1, bait 1, Hai Kristen nyanyilah. Sidang jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan tahbiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kita menyanyi kembali dari nyanyian Kidung Baru nomor 1 baitnya yang kedua. Hai Kristen nyanyilah. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas seluruh penyertaan dan kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ada banyak hal yang terjadi di dunia ini merupakan rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Namun, seringkali kami lalai dalam melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Tanpa sadar, kami telah melakukan kesalahan dan juga telah mendukakan hati-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, dengan segala penyesalan dan kerendahan hati, kami mohon ampun atas dosa yang telah kami perbuat. Kiranya pengampunan dan belas kasihan Tuhan diberikan kepada kami. Ya Bapa, berkatilah kami yang sekarang ini sedang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan keluarga di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 hingga yang ke-18 yang berbunyi demikian. Dengan perikop Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-nya keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Kita menyanyi kembali dari nyanyian Kidung Jemaat, Kidung Baru nomor 116, bait 1 dan bait yang kedua. Siapa yang berpegang? Tuhan dan setia
Firman Tuhan untuk kita hari ini sesuai dengan nas Amanah Gereja Kalimantan Evangelis, terambil dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 hingga ayat yang ke-33 dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Sebelum kita membaca dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Bapa di surga, buat kebaikan dan penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Tidak terasa kami boleh memasuki bulan Agustus dengan penuh sukacita di dalam penyertaan Tuhan. Ketika waktu yang Tuhan akan berikan bagi kami semua, kami pun akan dapat melakukannya, karena Tuhan yang selalu beserta dalam hidup kami. Buka hati pemikiran kami Tuhan ketika kami membaca, mendengar, bahkan merenungkan firman-Mu. Apa yang ingin Tuhan sampaikan melewati Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 hingga ayat 33. Yesus berjalan di atas air. Biarlah firman-Mu hari ini mempunyai arti dan makna dalam perjalanan hidup kami. Berkati kami semua. Ajar kami senantiasa untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah bagi kami semua, karena kami siap mendengar dan kami siap untuk melakukannya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Injil Matius pasal 14 ayat 22 hingga ayat yang ke-33 demikian bunyinya. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang-orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Ibu Bapa dan jemaat kekasih Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus 2020. Apa makna firman Tuhan untuk kita hari ini ketika Yesus berjalan di atas air? Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, menghadapi kehidupan ini, kita akan menemui berbagai bentuk dan ragam tantangan. Dan secara manusiawi, kita memiliki kelemahan yang bisa saja membawa kita pada keputusasaan, ketakutan, stres, sakit hati, dendam, amarah, dan lain sebagainya. Mau tidak mau kita harus menghadapi segala pergumulan hidup yang akan kita lalui dalam dunia ini. Nas firman Tuhan bagi kita saat ini akan menolong kita. Bagaimana kita menghadapi tantangan kehidupan.
Nah, melalui cerita tentang Yesus berjalan di atas air, ada banyak hal yang hendak disampaikan kepada ibu bapa dan kita semua. Yang hendak menyampaikan kepada kita beberapa hal. Bahkan kekuatan dan keberanian ketika kita berjalan dan menghadapi kehidupan yang sedang dan akan kita lalui. Beberapa hal yang menjadi perenungan bagi kita melalui nas firman Tuhan hari ini dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Pertama, selamat dalam perintah Tuhan. Kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan tadi, bukankah Yesus sendiri yang menyuruh murid-muridnya untuk mendahului dia untuk pergi ke seberang? Jika memang dalam perjalanan kehidupan ini kita menjalaninya sesuai dengan petunjuk dan perintah Tuhan, maka apapun bentuk rintangan dan halangan yang kita hadapi, Tuhan akan pastikan kita selamat kepada tujuan yang Tuhan perintahkan untuk kita masuki. Nas kita mengatakan bagi kita pada ayat 23, Tuhan memiliki cara tersendiri menyelamatkan. Bu Bapak, selain jemaat kekasih Tuhan, murid Tuhan Yesus yang sedang diombang-ambingkan oleh angin sakal tidak akan pernah menyangka bahwa Yesus akan menyusul mereka dengan berjalan di atas air. Sehingga tadi dikatakan mereka takut dan menyangka bahwa kedatangan Yesus yang berjalan di atas air itu adalah hantu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita diombang-ambingkan oleh lautan dunia yang bergelora ini. Tuhan tidak akan biarkan kita diombang-ambingkan oleh perasaan takut, bimbang dan kekhawatiran. Bahkan Tuhan mengetahui kelemahan kita, sehingga pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita. Tuhan banyak cara untuk menolong kita yang tidak dapat kita pikirkan dengan akal kita. Tetapi yang pasti kita ketahui bahwa pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan kita. Tuhan pasti menyatakan dirinya. Dikatakan tadi, tenanglah, aku ini. Dalam segala masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lihat besarnya tantangan, tetapi lihatlah besarnya kuasa Allah yang menyelamatkan kita. Ibu Bapak sedang jemaat, apakah yang harus kita takuti jika kita sesungguhnya sedang berjalan dalam perintah Tuhan? Seharusnya tidak lagi kita perlu takut. Namun kenyataan dalam hidup ini, banyak orang Kristen masih meragukan imannya kepada Tuhan karena melihat besarnya masalah yang dihadapinya. Akhirnya dia ditenggelamkan oleh perasaan-perasaan ketakutannya. Apalagi situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini. Jika kita menghadapi tantangan hidup, sadarlah diri bahwa sebesar apapun rintangan dan tantangan tidak sebanding dengan besarnya kuasa Tuhan yang hendak dinyatakan atas kehidupan kita. Itu kita amini. Karena Tuhan lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Seperti yang terjadi kepada Petrus ketika merasakan tiupan angin, padahal di depannya ada Yesus yang sudah memperhatikan kuasanya atau memperlihatkan kuasanya yang besar. Jangan takut. Jangan takut adalah seruan keselamatan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Allah telah bersama-sama dengan kita. Saatnya kita berhenti hanya untuk mengukur-ukur besarnya masalah dan pesimis menghadapi segala tantangan kehidupan ini. Saatnya kita berjuang dengan iman, sebab kuasa Allah yang besar akan menolong kita dalam segala kelemahan kita. Sehingga apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah kita memuliakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mazmur 23 ayat 4, saya akan bacakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya,
Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu, sidang jemaat kekasih Tuhan. Persoalannya sekarang adalah, masih takutkah kita? Ketika kita sudah mendengar firman Tuhan yang hari ini merupakan satu jaminan bagi kita, tidak hanya murid-murid Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang lampau, tapi ini juga mau mengingatkan kita di zaman sekarang, apalagi situasi dan kondisi sekarang terjadi. Tidak menutup kemungkinan kita sama seperti murid-murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lampau. Firman Tuhan hari ini menjamin kita bersama-sama. Ketika ada kesempatan, ayo kita gunakan dengan baik. Andalkan Tuhan dalam perjalanan hidup. Ketika Tuhan sudah menjadi andalan kehidupan kita, maka kita akan sampai ke tempat tujuan. Sama dalam cerita kehidupan ini. Kehidupan kita sekarang berada. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Yang belum, ayo ada kesempatan bagi kita untuk sepenuhnya mempercayakan diri pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kami datang padamu Bapa, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami sujud di bawah kaki salib-Mu. Perjalanan hidup kami bagaikan perjalanan pelayaran sebuah bahtera menyeberangi lautan yang luas. Kami sadar bahwa tidak selamanya laut tak bergelombang. Ada saatnya kami menghadapi keadaan berbahaya dan menakutkan. Ketika kami menghadapinya, hendaklah kiranya kami hanya memandang kepada Engkau, tidak memandang pada kesulitan kami. Tapi kami memandang dan berpegang kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di surga, sebelum kami menaikkan rangkaian syafaat kami, ampuni segala dosa dan salah kami, sehingga kami boleh layak menerima anugerah daripada-Mu. Kekuatan, kemampuan yang Tuhan berikan itulah memampukan kami untuk menjalani kehidupan di samudera yang luas. Apa yang telah disampaikan melewati kebenaran firman-Mu memberikan satu keyakinan, semangat dan dorongan bagi kami bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Biarlah keyakinan kami semakin hari semakin diperteguh. Bapa, ketika kami pun mengalami persoalan pergumulan, kami percaya Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Karena kami yakin masalah yang kami hadapi tidak melewati akal dan pemikiran kami. Tapi di balik masalah, di balik persoalan, di balik pergumulan hidup, ada maksud, ada rencana, ada kehendak Tuhan yang Kau mau nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami berdoa bagi seluruh warga jemaat yang ada di Ekasinta Menteng. Dalam persoalan, dalam pergumulan kehidupan, semua kami alami tentunya akan memurnikan iman, memurnikan pengharapan kami, bahwa kami hanya mengandalkan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Di hari-hari yang Tuhan akan berikan, mampukan kami boleh menjalankannya dengan baik. Ajar kami tetap senantiasa setia menjalankan hari-hari kehidupan. Kami juga doakan bagi rumah tangga Kristen yang ada. Tuhan Yesus tolong bahtera hidup rumah tangga.
ketika mereka menjalankan hari-hari kehidupan bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak. Biarlah dalam kehidupan rumah tangga kami Tuhan Engkau berkati. Dalam setiap persoalan pergumulan berikan jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka tidak binasa dan jatuh dalam pencobaan. Kalau toh memang itu tidak mungkin diselesaikan dengan akal dan pemikiran kami, berikan kesabaran, berikan kekuatan, berikan keyakinan bahwa suatu saat Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Berkati anak-anak kami dari balita sampai pemuda, anak-anak kami dari TK PAUD sampai perguruan tinggi yang sedang berjuang menggapai meraih dan harapan. Berkati Tuhan anak-anak kami dimanapun mereka berada, baik bersama dengan kami ataupun yang jauh di antara kami. Ketika kami bahagia, kami pun tidak melupakan Tuhan. Terlebih ketika kami mengalami persoalan pergumulan, biarlah kami selalu dan senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup kami. Berkati ibu bapak yang merayakan ulang tahun perkawinan dengan bertambah umur. Biarlah Tuhan sukacita mereka tetap dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan badan pekerja dan majelis jemaat, majelis resort, majelis sinode, jemaat-jemaat, kelompok-kelompok jemaat, bahkan ibadah-ibadah kategorial yang selama ini Tuhan kami tidak laksanakan di gereja. Tapi ternyata dengan peristiwa COVID ada banyak pembelajaran yang boleh kami ambil dalam perjalanan hidup kami. Kami semakin setia kepada Tuhan, kami semakin taat kepadamu. Baik hubungan suami, istri, anak-anak, bahkan siapapun. Biarlah makna yang boleh kami ambil, Engkau mau nyatakan dalam hidup kami. Engkau mau memurnikan iman kepercayaan kami. Bapa di surga, badan pekerja yang akan melanjutkan kehidupan dalam pelayanan, menyebarkan berita sukacita dan berita keselamatan, berkati Bapak Ibu penetua diakon, guru Injil, guru agama, guru sekolah minggu, bagi para pendeta, bahkan guru-guru kelas katekisasi. Pakailah mereka, melewati mereka semuanya. Berita keselamatan, janji itu disebarkan dan Tuhan pasti akan genapi. Bapa yang baik, jauhkan di antara kami dari mara dan bahaya, sakit penyakit, bahkan roh-roh kegelapan. Hadirlah damai sejahtera-Mu memimpin, memelihara, melindungi, bahkan memberkati kami. Kami yakin dan percaya Engkau telah memberkati kehidupan kami 1 minggu yang lalu. Kami percaya pula Engkau pun menyatakan kami mampu menjalankan hidup kami dengan baik. Bapa di surga, kami juga doakan orang-orang yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, oleh berbagai penyakit yang mereka derita, bahkan khususnya karena COVID. Tuhan Yesus, kami memohon, berikan kesabaran, berikan kesetiaan, berikan ketaatan. Melewati peristiwa semua yang terjadi, kami semakin hari memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berkati para medis, para jurawat, para dokter, bahkan orang-orang yang merawat, yang kena COVID-19 ataupun yang sudah mendahului kami atau meninggalkan dunia ini. Kuatkan keluarga dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih mereka kepadamu. Berkati anak-anak kami, berkati orang-orang lanjut usia, bahkan berkati kami semua. Inilah doa kami Bapa, inilah permohonan kami, inilah pinta kami, yang kami naikkan dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar murid-Mu berdoa pada hari ini dan kini. Kami naikkan dan kembali dalam kebersamaan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tibalah saatnya kita kepada persembahan, dan sebagai nas pengantar untuk kita, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 bait 1 dan bait yang kedua. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya. Dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Pergilah dengan damai dan selamat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bersama tim ibadah, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.